Ratusan warga Banda Meriah Aceh berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal di wilayah Burni Pase dan Seni Antara menuju Lok Sumawe untuk mencari bahan pokok. Warga rela menempuh jarak puluhan kilometer karena persediaan bahan pokok yang mereka miliki telah habis. Ratusan warga Banda Meriah berjalan kaki melalui jalur bekas longsor yang terjal di wilayah Burni Pase dan Seni Antara menuju Lok Sumawe untuk mencari bahan pokok. Warga yang mendapat informasi bahwa jalur tersebut sudah dapat dilalui pejalan kaki hingga roda 2 langsung berbondong-bondong berjalan menuju Lok Sumawe. Ratusan warga ini nekat melalui medan licin dan terjal karena bahan pokok untuk bertahan hidup yang mereka miliki telah habis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan bangkai mobil teronggok di jalan raya di sekitar kawasan Tamiang Sports Center Aceh Tamiang. Korban memilih menuju Tamiang Sports Center sebagai tempat penyelamatan sebelum akhirnya arus air datang lebih besar dari perkiraan. Kabupaten Aceh Tamiang salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Ratusan kendaraan terendam banjir bandang di sekitar kawasan Tamiang Sports Center Aceh Tamiang. Mobil dari berbagai jenis dan merek hingga bus terbengkalai di jalan raya. Para pengendara yang terjebak di lokasi tersebut awalnya berupaya menyelamatkan diri karena menganggap kawasan Tamiang Sports Center lebih tinggi dan aman dari terjangan banjir. Korban memilih menuju Tamiang Sports Center sebagai tempat penyelamatan sebelum akhirnya arus air datang lebih besar dari perkiraan. Sebelumnya, banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang kembali menjadi perhatian nasional setelah muncul laporan sejumlah desa di wilayah tersebut lenyap tersapu derasnya arus. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Aceh Tamiang, Aceh. Selamat sore, Salam. Seperti apa perkembangan kondisi di Aceh Tamiang? Silakan. 3, 2, yuk. Ya, Randy dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kota Lintang Bawah di Aceh Tamiang dan beginilah situasi terkini di tempat kami melaporkan, yang merupakan salah satu kota yang terhancur dan juga terparah kondisinya usai banjir bandang menerjang pada beberapa waktu yang lalu. Memang terlihat di layar televisi Anda, ini merupakan visual terkini dari sejumlah rumah warga yang rusak maupun juga kondisinya ini sudah rusak berat dan juga rusak ringan, maupun juga tidak sedikit juga rumah-rumah yang kondisinya ini sudah hanyut ataupun juga sudah tidak ada lagi, sehingga ini menjulitkan dari para warga dan juga membuat sedih pilu oleh warga yang tinggal di kawasan Kota Lintang Bawah di Aceh Tamiang ini. Memang kondisinya kalau kita perhatikan di sebelah kanan saya ini merupakan berbatasan langsung dengan Sungai Tamiang yang kondisinya memang kala itu sungai tersebut ini meluap bahkan hingga hampir menyentuh ataupun juga sudah menyentuh hingga di jembatan yang terlihat di layar televisi Anda. Kita bisa bayangkan betapa besarnya dan juga dahsyatnya banjir bandang yang menerjang di Aceh Tamiang ini. Bahkan untuk tanggulnya sendiri di dinding ataupun juga turap ini sudah ambruk dan juga sudah jebol begitu. Karena memang banjir yang terjadi ini arusnya cukup
kencang sehingga ini membuat warga juga merasa takut ketika banjir tersebut ini terjadi. Tidak hanya itu juga, Randy dan juga pemirsa, kalau kita lihat di arah seberang itu memang tampak adanya material yang dibawa ketika banjir tersebut terjadi, mulai dari sampah, kemudian juga ada gelondongan kayu yang tampak di layar televisi Anda. Ada beberapa ukuran kayu yang ukurannya ini cukup besar, dan ini yang membuat masyarakat ini bertanya-tanya dari mana asalnya kayu-kayu tersebut berasal begitu, karena memang informasi dari masyarakat ini menyebut bahwa kayu-kayu ini berasal dari hutan. Sementara untuk hutan sendiri ataupun juga perbukitan ini lokasinya cukup jauh dari lokasi pemukiman warga yang ada di Aceh Tamiang ini. Sehingga kita bisa bayangkan betapa besarnya arus banjir bandang kala itu terjadi. Dan memang kalau kita lihat juga, Reni, kita akan mencoba mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini juga di Kota Lintang ini bersama dengan juru kamera Dede Rudi yang bisa menampilkan visual terkini. Bisa kita lihat kondisinya, ini rumah-rumah warga yang ada di Kota Lintang bawah di Aceh Tamiang. Ini kondisinya sudah hancur rata dengan tanah hampir 100%. Ini rumah-rumah warga di sini sudah rata dengan tanah, hanya menyisakan dari pondasi-pondasi rumah warga saja. Bahkan bisa kita lihat ya, Reni dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini ini memang sudah tidak ada lagi barang-barang satupun yang bisa diselamatkan oleh warga, karena memang ketika banjir bandang tersebut terjadi ini begitu cepat terjadinya, sehingga ini warga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya, hanya bisa menyelamatkan diri mereka saja dan juga anggota keluarganya, memastikan agar tetap aman. Dan kita bisa lihat juga, Reni dan juga pemirsa, meskipun saat ini kondisi di Aceh Tamiang ini juga sudah mulai cuacanya cukup panas selama beberapa hari belakangan dibandingkan dengan peristiwa terjadinya banjir bandang, namun tetap warga juga tetap merasa khawatir akan terjadinya banjir bandang susulan jika terjadi adanya hujan dengan intensitas yang lebat begitu, sehingga ini mengkhawatirkan bagi warga, karena memang kalau kita ketahui juga saat ini juga sudah memasuki musim penghujan yang warga juga harus ekstra hati-hati, dan saat ini warga juga masih tinggal di tenda-tenda pengungsian dengan harapan mereka bisa lebih merasa aman di tenda pengungsian. Namun informasi terbaru yang bisa kami sampaikan, Reni dan juga pemirsa, bahwa untuk kondisi di Aceh Tamiang ini, khususnya di jalur perlintasan di pusat kota, ini juga sudah mulai dialiri listrik, karena memang tadi dari pihak PLN juga sudah mulai bekerja agar listrik bisa masuk begitu di Aceh Tamiang ini, sehingga warga bisa memberikan kabar kepada keluarganya yang berada di Jakarta ataupun juga di luar kota lainnya, sehingga warga juga bisa beraktivitas secara normal di Aceh Tamiang ini. Reni. Baik, terima kasih, salam atas laporan Anda. Selamat sore dan semangat bertugas kembali. Ya pemirsa, bermodal sebuah jerigen, seorang babinsa menerjang banjir bandang demi mengevakuasi bayi dan lansia. Sertu Giman Syahputra berhasil menyelamatkan bayi dan lansia yang terjebak di rumahnya saat banjir bandang di Aceh Tamiang. Viral di media sosial di tengah banjir bandang yang menghantam sebuah rumah, seorang babinsa di desa Bundar Aceh Tamiang, Giman Syahputra, menerjang arus. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan bayi dan seorang lansia yang terjebak di rumahnya yang dihantam arus deras. Sertu Giman hanya modal jerigen kosong untuk berenang mengevakuasi korban yang terjebak. Ia juga menerjang arus setinggi atap rumah warga. Ya Allah, Pak, kasihan kalian anaknya. Ya Allah. Pemarian pegang Om. Setelah berhasil mengevakuasi korban, Sertu Giman pun menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah pribadi miliknya yang saat itu tidak terendam banjir.
Karang Baru yang bernama Giman Saputra. Banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia, dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Inilah sosok pahlawan. Dalam rekaman video yang beredar, keterangan warga yang diselamatkan oleh Sertu Giman. Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Saputra. Dalam dramatis sekali, hampir hanyut kami, Pak. Tim SAR lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut, Pak. Dalam video lainnya terlihat pula sejumlah bayi yang berhasil diselamatkan oleh Sertu Giman Syahputra tengah tertidur di atas kasur. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Yang nyaris hampir hanyut. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melepas para warga binaan di salah satu lapas di Aceh Tamiang yang terdampak bencana banjir bandang. Hal itu dilakukan mempertimbangkan nyawa warga binaan saat darurat bencana terjadi. Menteri IMIPAS Agus Andrianto mengatakan pihaknya terpaksa melepaskan seluruh warga binaan demi keselamatan mereka. Pasalnya salah satu lapas terdampak banjir dengan ketinggian hingga atap lapas dan berbahaya bagi penghuni lapas. Meski demikian, Dirjen Pemasyarakatan akan mendata ulang warga binaan yang dilepas saat banjir bandang terjadi. Ada beberapa lapas lain di Aceh yang juga terdampak banjir bandang. Hal itu membuat warga binaan harus dipindahkan ke lapas lain untuk sementara. Ya pemirsa, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umroh saat Aceh dilanda bencana besar. Hal ini mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan meminta untuk segera diproses. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan Bupati Mirwan MS saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umroh saat Aceh dilanda bencana besar. Hal ini mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan meminta untuk segera diproses. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan, langkah yang dilakukan Mirwan MS meninggalkan Aceh Selatan di tengah bencana sangatlah fatal. Bima Arya mengatakan Mirwan saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim inspektorat kami. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu. Bima Arya menambahkan para kepala daerah sudah diingatkan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk bersiap-siap menghadapi bencana di wilayahnya masing-masing. Namun masih ada saja kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya di saat bencana terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta Mendagri mencopot Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh saat dilanda bencana. Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas penanganan banjir Sumatera. Ratas digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Aceh. Rapat diikuti oleh sejumlah menteri dan para bupati wilayah terdampak. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo sempat menyindir Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh saat bencana. Presiden meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot pejabat daerah yang meninggalkan wilayahnya saat terjadi bencana. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus
berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Soal itu. Tidak hanya itu, dalam rapat terbatas Presiden Prabowo memastikan bantuan dari pemerintah untuk korban banjir mulai dari bantuan logistik hingga infrastruktur dilakukan secepatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan sengketa informasi publik ijazah Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Pusat. Pemohon Bonatua Silalahi menilai hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa dokumen tersebut bersifat terbuka bagi publik. Bonatua mempertanyakan alasan dokumen dapat dibuka untuk pemohon, namun tidak dibuka secara luas kepada publik. Sehingga publik harus melewati proses panjang layaknya peneliti untuk mendapatkan akses. Ia juga mengapresiasi majelis sidang KIP yang mengharuskan 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi dibuka untuk publik. Pemohon menegaskan validasi harus dilakukan melalui pengecekan fisik, seperti tanda tangan pejabat yang melegalisasi salinan hingga nomor ijazah yang menjadi penentu kecocokan data. Betul, dari pertimbangan utama saudara sehingga juga sudah terbuka. Cuman saya nggak mau sampaikan di sini waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock. Ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya. Ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengcloning seperti saya, lakukan prosedur yang seperti saya lakukan. Pemirsa, viral kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo bukan alumni UGM. Video unggahan warga tersebut jadi perbincangan warganet. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Pada Fakultas Kehutanan. Lihat nih, AI-nya loh, masa ya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menjadi perbincangan warganet. Dalam video AI itu, pengguna bertanya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian LISA menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM. Meski soal video AI milik UGM itu ramai dibicarakan, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terdaftar dan lulus sebagai mahasiswa di UGM. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro.
Rektor UGM menambahkan bahwa Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober tahun 1985 dengan IPK 2,5 ke atas dan telah menerima ijazah sesuai ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ke Pengadilan Tipikor. Ya, selain Nadiem, berkas perkara 3 terdakwa lainnya juga dilimpahkan. Usai berkas perkaranya dilimpahkan, Nadiem akan segera disidang. Sebelumnya berkas perkara Nadiem, Makarim, dan 3 terdakwa lainnya telah lengkap atau P21 pada 10 November 2025 lalu dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat usai penyerahan berkas perkara hanya tinggal menunggu jadwal sidang dan susunan hakim yang akan memimpin persidangan. Setelah dilimpahkan, prosesnya seperti apa sih Pak? Kita menunggu penetapan sidang tentunya dari majelis hakim dan kita sidang perkara itu. Nanti kita buka ke dalam dakwaan, kita uraikan semua perbuatan jahatnya Nadiem Makarim dan kawan-kawan. Informasi lainnya, pemirsa, MNC Peduli kembali menggelar aksi donor darah yang diikuti ratusan karyawan MNC Group di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga mengajak para pendonor untuk berdonasi membantu masyarakat korban bencana alam di Sumatera. Ratusan karyawan MNC Group di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat antusias mendonorkan darahnya dalam MNC Love Donation yang digelar MNC Peduli bekerjasama dengan unit transfusi darah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM yang digelar di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. MNC Love Donation menjadi bentuk kepedulian serta simpati terhadap sesama. Donor darah kali ini melibatkan ratusan karyawan MNC Group dari berbagai unit bisnis. Aksi ini juga membantu memenuhi kebutuhan stok donor darah di wilayah Jabodetabek. Oke, baik, untuk periode kali ini target kita 350 pendonor. Kalau RSCM sendiri kan seperti yang kita ketahui merupakan rumah sakit pusat rujukan nasional. Jadi memang begitu banyak ya jenis-jenis penyakit yang ada di sana. Paling banyak kita sih selama ini pasien-pasien kanker ya, pasien kanker, terus pasien-pasien yang kehilangan darah, pasien yang ada masalah di gangguan perdarahannya. Harapannya sih semoga acara ini terus berlangsung ya, karena melihat antusiasme teman-teman semuanya tuh rame gitu. Jadi menurut saya ini sangat bermanfaat tentunya untuk kita sendiri yang donor dan juga yang menerimanya nanti. Dalam kegiatan ini, para karyawan MNC Group juga menunjukkan solidaritas melalui aksi peduli bencana Sumatera. Kepedulian ini ditunjukkan dengan menuliskan doa dan dukungan bagi para korban, serta memberikan donasi langsung yang akan disalurkan melalui MNC Peduli kepada masyarakat terdampak bencana Sumatera. Dan di samping kegiatan untuk donor darah, MNC Peduli juga kita menggalang dana untuk bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Insya Allah ini tim dari MNC Peduli sudah jalan ke Sumatera. Mudah-mudahan ini bisa segera kita salurkan bantuan dari MNC Peduli. MNC Peduli akan terus berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Ratusan warga mengadang truk pengangkut BBM yang melintas di depan SPBU 3 Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan warga karena sudah 3 hari mengantri dan tak kunjung mendapatkan BBM. Beginilah aksi puluhan warga yang mengadang salah satu truk pengangkut BBM yang menuju kota Cane, Aceh Tenggara. Hal tersebut dilakukan karena sudah 3 hari warga mengantre di SPBU Olakisat 3 Binanga, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, namun tak juga mendapatkan BBM. Sementara itu, sejumlah truk pengangkut BBM yang menuju Aceh Tenggara terus melintas. Warga kemudian berinisiatif untuk menghentikan truk BBM yang melintas dan meminta agar truk dapat membongkar muatan BBM-nya di SPBU tersebut. Jauh SPBU di 3 Binanga, dan setelah kita cross check juga dari mobil tangki bahwa itu bukan
Warga berharap permasalahan BBM ini bisa segera teratasi agar aktivitas warga yang bergantung dengan BBM bisa berjalan normal kembali. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan untuk korban bencana di Sumatera terus mengalir. Selain air mineral, bantuan berupa kebutuhan dasar juga dikirimkan melalui jalur laut ke Belawan, Lok Sumawe, dan Banda Aceh. Di tengah bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumatera, Danone Indonesia kembali menunjukkan komitmen untuk hadir dan membantu masyarakat yang terdampak. Kepedulian ini diwujudkan dengan penyaluran air mineral dan kebutuhan dasar lainnya bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Ribuan dus air mineral diberangkatkan melalui PMI dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bantuan dikirim menggunakan jalur laut menuju Belawan, Lok Sumawe, dan Banda Aceh dengan estimasi perjalanan 4 hari. Sementara untuk wilayah Sumatera Barat, bantuan akan dikirimkan pada tahap berikutnya melalui jalur darat. Selain air mineral, Danone Indonesia juga menyalurkan ratusan dus susu formula pertumbuhan cair siap minum, serta bantuan uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Terima kasih. Hari ini kami alhamdulillah diterima oleh PMI Pusat untuk bisa menyalurkan support kami untuk situasi bencana di Sumatera. Kali ini memang kami mengalokasikan 1000 dus air mineral aqua dan juga ada 100 dus susu siap minum dari Bebela dan juga ada funding atau uang cash 200 juta. Kemungkinannya keberlanjutannya seperti apa, termasuk juga untuk memberikan akses air bersih dari pabrik-pabrik kami yang lokasinya memang ada di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dan juga Sumatera Selatan. Danone Indonesia menegaskan komitmennya dalam menghadirkan akses hidrasi sehat dan air bersih bagi masyarakat, terutama di masa darurat dan pemulihan bencana. Ya, pertama kita menyampaikan terima kasih kepada Danone. Ini bukan yang pertama. Jadi Danone salah satu yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Air bersih adalah sesuatu yang selalu diperlukan. Danone dalam hal ini selalu siap, dan karena itu sejalan dengan salah satu prioritas kita untuk menyediakan air bersih. PMI juga memastikan bahwa proses distribusi akan terus berlanjut, termasuk untuk wilayah Sumatera Barat. Operasi bantuan diproyeksikan berlangsung hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemirsa, seorang lansia berusia 83 tahun dengan kondisi stroke ditandu oleh petugas. Evakuasi berlangsung dramatis karena relawan harus berjalan kaki dan menyeberangi aliran lahar Gunung Semeru. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Ya, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni, pasti sejuknya. Saya Reni Aramsari pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Belakang. Petugas bersama sejumlah relawan mengevakuasi Rasmiati, lansia berusia 83 tahun warga Dusun Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur. Ia dievakuasi lantaran stroke dan sempat terjebak di dalam rumahnya saat banjir lahar hujan Gunung Semeru meluap ke permukiman. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus menyeberangi jalur aliran lahar sungai Regoyo yang cukup deras. Untuk kondisi yang di Sumber Langsep masih ada beberapa lansia yang belum terevakuasi. Tapi rencana kami mau telusur kembali, kemungkinan dengan tim BPBD nanti kita lakukan evakuasi kembali. Gitu. Sementara menurut keterangan warga, masih banyak yang terjebak di sekitar wilayah banjir menunggu untuk dievakuasi oleh petugas.